Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing ngobrol-ngobrol tentang sholawat ya. Kali ini nggak testimoni ya teman-teman ya. Aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di YouTube, beberapa yang aku ingat teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Yang punya testimoni sholawat langsung aja kirimkan ke 0813 1543 0565. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin nomornya 0812 98757860. Bisa dikirim ke luar negeri, langsung aja hubungin admin. Yang mau beli di Shopee, teman-teman bisa langsung klik aja link di deskripsi box. Aku mau membahas, jadi gini, ada pertanyaan ya Mbak Mel, ada yang bilang kalau kita baca sholawat nanti ada kodam. Apakah itu benar ya? Aku langsung menjawab dengan cepat, enggak. Aku bingung deh sama orang-orang yang suka ngasih info nanti ada kodam, nanti ini. Emang kita baca apa sih? Emang kita baca amalan apa sih? Emang kita baca jimat apa sih? Kita tuh baca sholawat. Perintahnya ada di dalam Quran. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah yang nyuruh. Kalau kita baca sholawat terus kita ada jin yang ikut kita, ada kodam, ya berarti Allah dong yang bikin kita jadi begitu. Allah maunya kita diikutin jin dong, ya. Sampai dia bilang, aku soalnya baca sholawat banyak gangguan. Nah, bisa jadi memang ada kodam, ada jin di dalam tubuh kita, di dalam tubuh mbaknya, yang ketika baca sholawat jinnya berontak tuh, supaya mbaknya jangan baca sholawat lagi. Setan itu nggak mau loh kita baca sholawat. Mereka nih ya, para iblis, para setan itu mereka tuh nggak mau baca sholawat. Kalau ngaji mereka bisa, ya, jin, setan dan sejenisnya ya, mereka tuh bisa ngaji, mereka bisa baca ayat kursi, bahkan ngajinya lebih bagus mereka daripada kita. Tapi mereka tidak mau bersolawat, mereka sombong, mereka nggak mau bersolawat, nggak mau mereka nyembah Nabi Adam pun mereka nggak mau. Itulah teman-teman. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh deh. Baca sholawat terus kita jadi datang para jin ngedeketin kita. Enggak. Justru dengan kita baca sholawat jinnya pada minggat. Ya. Ketika aku baca sholawat pelan-pelan lama-lama itu yang namanya aku muntah-muntah hilang. Aku nggak tahu, bisa jadi dengan aku sholawat muntah-muntah itu keluar jinnya. Aku juga nggak tahu ya. Aku kan nggak ngerti yang hal-hal begitu ya, yang jin-jin seperti itu. Tapi yang jelas aku memang sakit non medis. Di sini sembuh baca sholawat munjiat 3 minggu. Gatal-gatalnya sembuh baca sholawat 3 minggu. Masya Allah. Ya kalau yang namanya penyakit guna-guna, penyakit non medis, artinya kan di dalam tubuh kita dimasukin buhul-buhul gitu ya. Dimasukin buhul-buhul atau dimasukin jin atau apa kiriman dari mereka yang nantinya si jin ini menjadi kayak CCTV yang aku tahu gitu ya. Si jin ini menjadi CCTV bagi si dukun, dan kemudian si dukun ini yang misalnya dalam bentuk orang nih. Misalnya nih kebetulan ada boneka nih ya, tapi bonekanya nggak pakai baju. Misalnya nih ini orang nih, ya nauzubillah ya, misalnya nih aku di tangan si dukun. Terbalik. Nah terus si dukun udah mendatangkan buhul-buhul atau mendatangkan kirimannya dia, jinnya atau apa, nyuruh datang ke dekat aku, ke badan aku atau ke daerah sekitar aku. Kemudian dari jarak jauh si dukun nusuk, misalnya dia nusuk bagian dada sebelah kiri, gitu kan. Nah nanti si jin yang ada di sini yang di dekat aku ini yang nusuk aku, maka langsung aku ngerasain sakitnya gitu loh. Atau dia pelintir tangan aku misalnya. Nah di sini jinnya pelintir tangan aku, jadi aku kesakitan. Seperti itu ya. Aku pernah dengar di YouTube juga sih. Aku taunya dari YouTube. Namanya yang mantan dukun mantan dukun tobat. Itulah pokoknya aku nonton itu. Seperti itu. Itu lepas teman-teman. Ketika aku baca sholawat, setiap aku baca sholawat kan aku asar tuh kalau baca tuh benar-benar banyak. Itu aku muntah. Aku benar-benar duduk itu aku muntah. Sampai muntah-muntah teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah enggak seperti itu.
Ya, justru dengan kita membaca sholawat pelan-pelan yang negatif-negatif dalam diri kita, yang aura-auranya negatif misalnya, atau kita lagi dikirim-kirim sama orang, kita ditutup misalnya jodohnya, kita ditutup mata pencahariannya, kita dibikin mukanya jelek, kita ditutup semuanya, pokoknya dibikin jelek, dibikin apa, itu perlahan-lahan lepas. Dan lepasnya itu mungkin akan ada efek kayak mungkin kita mual, mungkin kita lemes, mungkin kita pusing, keringet dingin. Itu yang aku rasain teman-teman. Ya, baca sholawat, badanku pada sakit semua teman-teman. Tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Ya, ketika memang ada sesuatu dalam tubuh kita yang gak beres, ketika kita baca sholawat, itu mereka tuh berontak gitu loh. Berontak, lepas. Apalagi yang pada susah jodoh nih. Kan ada juga yang ada orang sakit hati sama kita dibikin supaya nggak ada yang naksir, kita ditutup, kita diikat jodohnya atau apa, dibikin apa gimana, itu baca sholawat aja insya Allah lepas. Tapi sabar, yakin dengan pertolongan Allah ya. Baca sholawat teman-teman. Setan nggak mau baca sholawat ya, jadi jangan khawatir, baca sholawat nggak bikin kita malah didatangkan kodam-kodam, enggak, itu apaan sih, nggak ada kayak gitu-gitu ya, jangan khawatir. Ada yang bilang, iya kalau misalnya kita baca sholawat karena kepengen dunia, nanti malah yang datang tuh malah jin, kodam segala. Enggak, kata siapa sih? Enggak ada kayak gitu teman-teman. Ya, nggak usah percaya aku deh. Coba kalian langsung aja ke Habib Novel, cari YouTube-nya Habib Novel. Beliau bahkan menyuruh kita semua bersolawat. Istiqomahin baca salawat munjiat, beliau bilang. Benar-benar diistiqomahin baca salawat munjiat, insya Allah itu bisa menjadi wasilah buat doa-doa kita diijabah. Nggak apa-apa, kita minta sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, kita mintanya kemana lagi? Pengen punya rumah, ngandelinnya KPR. Pengen punya rumah, ngandelinnya gaji. Pengen punya mobil, ngandelinnya kredit. Itu yang salah. Pengen punya rumah, pengennya cash, minta sama Allah, ngencangin salawat. Itu yang benar tuh begitu. Ya, Mbak yang nanya sama aku, ayo baca sholawat. Ya, pusing lawan, lemes lawan, keluar keringat segede-gede jagung lawan, nanti lama-lama hilang, sabar. Ya, memang berat ya. Karena mereka terus menggoda kita untuk kita jangan baca, untuk kita berhenti. Berat memang, tapi insya Allah paksain, harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa nggak bisa, kita harus memaksakan diri. Nanti dengan sendirinya lepas. Ya teman-teman, aku juga mohon doanya buat teman-teman. Aku salah juga sih ya sebenarnya. Jadi aku tuh gregetan, gemes gitu ya sama orang yang udah ngezolimin aku. Aku sindir dia gitu loh. Nggak bagus juga sih sebenarnya aku sindir dia di Instagram. Aku sindir bukan untuk menjatuhkan atau gimana ya. Aku cuma pengen dia tuh ayo dong berubah gitu loh. Kenapa sih harus jadi orang jahat? Tapi ternyata itu salah. Adik aku bilang, yang Indiko bilang gini, ngapain sih lu teh kayak gitu-gitu? Dia tuh nggak inget mati orangnya gitu loh. Dia tuh nggak takut mati, nggak inget mati. Dia tuh pikirannya tuh udah aneh gitu loh. Jadi lo nyindir, lo ngomong kayak gitu, bukannya dia sadar, dia malah makin parah nanti. Lu kan udah sembuh, lu fokus lagi aja teh doa lu biar pindah ke Bekasi gitu kan ya. Dan teman-teman, abis aku kayak gitu, aku ngomong di IG gitu ya, aku sindiran, maksudnya ayo berubah gitu, bukan sindir yang gimana. Dan aku bener-bener teman-teman, aku diserang lagi. Aku nggak tahu sih ya itu dia atau bukan, aku nggak tahu. Cuman kan masih posisi yang sama. Aku udah sembuh, udah enak. Tiba-tiba teman-teman, ini nggak ada benjolannya nggak ada, alhamdulillah jangan sampai. Tapi mulai sakit lagi gitu, mulai teng sakit gitu loh. Aku pernah baca komentar yang punya pengalaman sama kayak aku, katanya kalau lagi teng gitu lagi diserang ya, lagi membentuk kayak tumor gitu ya. Nauzubillah min zalik. Aku minta doanya ya teman-teman supaya aku terhindar dari hal seperti itu. Insya Allah aku mau berlindung sama Allah aja. Kalau memang dia berbuat zolim lagi, ya aku serahin sama Allah. Semoga dia sadar, semoga dia berubah. Dan ini juga lagi-lagi jadi ujian buat aku. Doain aku ya teman-teman ya. Mulai teng lagi, ya Allah, aku sholawat aja sambil aku pegang, aku usap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, terus baca sholawat munjiat. Makanya aku paling agak mau sampai nggak baca munjiat pokoknya. Bismillah. Aku berharap aku, keluargaku selalu dalam lindungan Allah. Teman-teman juga ya yang sekarang lagi pada kena gangguan segala macam, ayo sholawat. Nah kemudian
Aku nih ya teman-teman, aku cerita lagi. Jadi aku tuh baru beberapa hari yang lalu adik aku mimpi aku dikelilingin ular banyak. Dan kemudian aku sendiri juga mimpi teman-teman. Jadi di mimpi aku tuh kesandung sama ayam mati. Nah aku lihat di internet katanya kalau kita mimpi ayam mati tuh ada kejahatan yang sedang mengincar kita, banyak-banyak doa ya. Nggak tahu lah itu apa ya. Ya mungkin berkaitan sih. Abis aku mimpi ayam mati itu, besoknya aku sakit nyut-nyutan. Dan kemudian ada lagi nih teman-teman. Tiba-tiba di rumah aku bau amis. Ada gak sih yang pengalaman kayak gitu-gitu? Kasih tahu aku ya, komen ya. Bau amis. Aku tuh bingung. Aku pikir karena aku habis goreng rebon gitu kan. Aku kan bikin peyek rebon. Tapi aku cium rebon aku nggak bau amis. Bekasnya nggak bau amis. Yang udah matangnya nggak bau amis. Tapi rumahku tuh bau amis. Itu kondisi lagi mau isya. Bau amis banget. Akhirnya aku keluar, di luar nggak bau amis. Aku telepon tetangga aku, kan tetangga aku juga jualan ikan-ikan gitu. Aku tanya, Enci lagi nginiin ini nggak, ikan nggak? Enggak bau amis nggak? Enggak gitu ya. Memang di luar juga nggak bau amis. Harusnya kan kalau memang bau amis itu dari luar, karena kan si Enci kadang nyangin ikannya di luar, itu nggak bau. Baunya tuh bener-bener bau di rumah aku. Teman-teman tahu kan ikan yang masih mentah tuh bau banget teman-teman. Bau amis banget. Aku akhirnya telepon adik aku, Des ini bau amis gimana ya? Menurut lo ini apa gitu? Karena dia ada, alhamdulillah Allah kasih kelebihan dia gitu, jadi nggak ngerti aku, dia tuh kayak ada yang dia tahu gitu. Teh itu jinnya jahat teh, itu laki-laki jinnya, dia bilang gitu. Terus jadi gimana Des? Lo ambil air kasih garam, lo siram tuh pojok-pojok, dia bilang gitu kan. Kemudian aku ambil air, aku siram garam, aku bacain sholawat munjiat 3 kali, kemudian aku siram, terus aku pakai buat ngepel, aku tuang ke bak mandi. Ya Allah teman-teman, itu hilang loh. Hilang seketika, bau amisnya hilang, nggak bau lagi sampai hari ini. Tuh, nggak ngerti deh itu aku apa, nggak tahu dah itu apa. Jadi teman-teman ya, kita kembali lagi kepada Allah, kita serahkan semuanya sama Allah. Jangan takut baca sholawat tidak mendatangkan kodam, baca sholawat tidak bikin kita dikerumunin jin. Justru dengan kita membaca sholawat, jin-jin yang ada di tubuh kita, jin-jin yang pada seneng gitu bersarang di dalam tubuh kita, yang bikin kita jadi males, yang bikin kita jadi mager, yang bikin kita jadi kerjaannya marah-marah mulu, yang bikin kita jadi ngelakuin hal-hal bodoh, hal-hal buruk, hal-hal jelek, itu satu persatu lepas. Ya, jadi kalau kalian baca sholawat pusing-pusing, ini itu, sabar, terusin aja, insya Allah nanti sembuh. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Semoga teman-teman yang nonton Allah beri kemudahan, Allah jadikan selalu istiqomah, qabul doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.